Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Roberto Nenggolan, NIM A1A21804. Baik, di sini saya akan menerangkan hasil proposal saya, yaitu yang berjudul Penerapan Model Diskusi Belajar untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Pelajaran Sejarah di kelas 10 SMA Negeri 1 Pangaribuan. Dari judul ini, yaitu saya mengangkat latar belakang, yaitu pada bab 1, yaitu metode belajar adalah keseluruhan rangkaian pembelajaran di sekolah, baik dari materi ajar yang meliputi semua aspek pembelajaran sebelum atau sesudah pembelajaran dilakukan oleh guru di dalam kelas, serta segala fasilitas yang dipergunakan oleh guru dalam menjalankan proses mengajar di dalam kelas. Metode belajar adalah salah satu cara untuk alat seorang guru dalam menjalankan pembelajaran di sekolah kepada siswa atau siswi di dalam sekolah. Di dalam latar belakang ini ada data, yaitu prasurvei yang dilakukan oleh seorang peneliti, yaitu dari nilai UTS siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Pangaribuan. Dari semester 1 atau dari semester 2, jumlah siswa dalam kelas 10 ini adalah sebanyak, bisa dikatakan yang dapat saya kumpulkan itu 12 orang. Terus nilai sejarah, yaitu yang tertinggi 72, terus yang terendah 50. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata yang dicapai itu 63,58. Sedangkan dalam pencapaian KKM, yaitu nilai lebih yang di atas dari 70 ini, yaitu sebanyak 4 orang, sedangkan nilai yang di bawah 70 yaitu sebanyak 8 orang. Dari tabel di atas, dari tabel sebelumnya telah terlihat hasil UTS dari siswa sangat tidak memuaskan. Dari observasi yang peneliti lakukan terlihat jelas jika penelitian atau observasi yang diteliti, keterampilan siswa masih sangat kurang. Sebagian besar siswa memilih untuk diam dan tidak ikut terlibat dalam diskusi di saat kegiatan pembelajaran sedang berlangsung. Yang berikutnya yaitu model pembelajaran diskusi. Karena melihat dari permasalahan di dalam kelas tersebut, peneliti memilih judul Penerapan Model Diskusi Belajar untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Pembelajaran Sejarah di kelas 10 SMA Negeri 1 Pangaribuan. Metode belajar diskusi adalah metode yang dilakukan oleh guru kepada siswa-siswinya di dalam kelas secara langsung atau tidak langsung. Dan di metode diskusi ini, siswa diharapkan memiliki keaktifan dan kekreatifan dalam berpikir tentang pelajaran yang diajarkan oleh guru di dalam kelas. Yang berikutnya yaitu identitas masalah. Dari latar belakang di atas dapat didefinisikan masalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, kurangnya minat siswa dalam kegiatan pembelajaran sejarah. Yang kedua yaitu siswa tidak serius dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu guru menggunakan wacana yang kurang menarik bagi siswa. Terus yang terakhir yaitu hasil belajar siswa rendah. Yang berikutnya yaitu batasan masalah. Agar peneliti ini lebih terarah dan juga mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan, peneliti ini dibatasi sebagai berikut. Peningkatan minat belajar siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Pangaribuan. Yang kedua yaitu peningkatan hasil belajar siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Pangaribuan. Yang berikutnya itu rumusan masalah. Dari latar belakang yang telah saya sampaikan, berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti ini merumuskan suatu rumusan masalah, yaitu bagaimana meningkatkan metode belajar diskusi mata pelajaran sejarah kelas 10 SMA Negeri 1 Pangaribuan. Yang berikutnya yaitu tujuan penelitian. Di mana dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan minat belajar sejarah siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Pangaribuan melalui strategi metode diskusi hingga menghasilkan peningkatan hasil belajar sejarah siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Pangaribuan melalui strategi, yaitu metode yang dilakukan oleh guru, yaitu metode diskusi. Yang berikutnya yaitu manfaat penelitian, di mana dalam manfaat penelitian ada 3 bagian, yaitu yang pertama bagi siswa,
dapat mengatasi permasalahan siswa dalam belajar seperti mengurangi kejenuhan, ketidak ketidaktertarikan terhadap pembelajaran, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan minat belajar siswa tersebut. Yang kedua yaitu bagi guru maupun calon guru sebagai bahan masukan untuk meningkatkan sistem pembelajaran sejarah. Yang berikutnya itu bagi sekolah sebagai bahan bacaan atau rujukan bagi guru maupun kepala sekolah agar dapat meningkatkan mutu pembelajaran sekolah, khususnya mata pelajaran sejarah. Itu adanya bab 2, di mana bab 2 ini itu adanya tinjau pustaka. Di dalam tinjau pustaka ini, menurut tulisan yang dituliskan oleh Sortono Kartadirjo, yaitu mengungkapkan bahwa belajar sejarah adalah gambaran tentang masa lalu manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap, meliputi urutan fakta masa tersebut dengan faktasiran dan penjelasan yang memberikan pengertian pemahaman tentang apa yang telah berlalu. Terus yang berikutnya menurut Sartono Kertodijo ini, menurut yang telah dituliskan oleh jurnal CD Gajalba, bahwa belajar sejarah adalah gambaran masa lalu tentang manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap, meliputi urutan fakta masa tersebut dengan 11 tafsiran dan penjelasan yang memberi pengertian tentang apa yang telah berlalu. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar menurut Arden N. Pratsen yang dikutip oleh Serdiman AM 2012 pada halaman 46 menyebutkan ada beberapa hal yang mendorong seseorang untuk belajar, yaitu adanya sifat ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia yang lebih luas. Yang berikutnya itu adanya sifat yang kreatif pada orang yang belajar dan adanya keinginan untuk selalu maju. Menurut Samsu Yusuf 2016 pada halaman 17, motivasi belajar dapat timbul karena beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor internal, di mana dalam faktor internal ini yaitu faktor fisik. Faktor fisik ini merupakan faktor yang mempengaruhi dari tubuh dan penampilan individu. Faktor psikologis, di mana dalam faktor psikologis ini, faktor psikologis merupakan faktor intrinsik yang berhubungan dengan aspek-aspek mendorong yang menghambat aktivitas belajar pada siswa. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Selain dari faktor internal, adanya faktor eksternal yaitu berupa faktor sosial. Faktor sosial yang berasal dari manusia di sekitar lingkungan siswa. Yang kedua itu faktor non-sosial. Faktor yang berasal dari kondisi fisik sekitar siswa. Yang berikutnya yaitu penelitian yang relevan. Dalam penelitian yang relevan ini ada peneliti relevan dengan penelitian ini adalah penelitian dilakukan oleh Rizpa Nilam daripada tahun 2018 dengan judul Penerapan Model Diskusi Belajar untuk Meningkatkan Motivasi Pelajaran Sejarah di Kelas 10 SMA Negeri 1 Pangaribuan. Yang berikutnya itu pada bab 3, di mana dalam bab 3 ini yaitu metodologi penelitian, yaitu yang pertama subjek dan objek penelitian. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: adanya kontribusi model diskusi untuk meningkatkan minat dan motivasi pembelajaran siswa SMA Negeri 1 Pangaribuan. Yang kedua yaitu waktu dan tempat, yaitu waktu penelitian dibutuhkan dalam penelitian ini adalah selama 4 bulan mulai dari tahap persiapan pada bulan Februari 2021 sampai dengan tahap pengiriman laporan akhir pada bulan Mei. Yang berikutnya yaitu prosedur penelitian, di mana dalam prosedur penelitian ini tindakan kelas ini didesain untuk tiga siklus, di mana tiap-tiap siklus dilaksanakan dalam 3 kali tatap muka, tetapi sekarang masih dalam COVID, maka dilakukan hanya tahap wawancara. Rencana tindakan pada masing-masing siklus di penelitian tindakan kelas dibagi dalam 4 kegiatan, yaitu perencanaan, adanya tindakan, terus observasi dan evaluasi, terus yang berikutnya itu analisis dan refleksi. Dari hasil yang telah saya sampaikan sebelum-sebelumnya, dapat saya kemukakan kesimpulannya, yaitu hasil yang disampaikan oleh penulis dari hasil penelitian di atas, yaitu tentang penerapan metode diskusi pembelajaran sejarah terhadap kelas 10 SMA Negeri 1 Pangaribuan, yaitu
Ketika penulis melakukan penelitian di sekolah tersebut, siswa-siswi masih belum bisa dikatakan adanya keaktifan dalam ruangan untuk melakukan kegiatan belajar sejarah. Tetapi ketika setelah diterapkannya metode diskusi ini, membawa pengaruh yang sangat signifikan untuk menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap siswa tersebut dan memunculkan keaktifan dan kekreatifan terhadap siswa dengan adanya metode diskusi ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terhadap isi proposal saya. Ketika adanya kekurangan dan kekurangan yang masih dapat saya perbaiki, mohon saran dari teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.